Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam suasana yang penuh dengan keakraban ini, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda the best and the best, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita teduh di bawah naungan Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan sedikit mengenai tujuan, kegunaan, dan cara mentahrid sebuah hadis. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 3, ada Tazkiratul sebagai pemateri 1, ada Cindy sebagai pemateri 2, dan ada Siti Nurhalisa sebagai pemateri keempat. Baik, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kata tahrij. Tahrij ini seringkali kita dengar dalam ilmu hadis. Nah, kata tahrij ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yahruju tahrij, yang berarti tampak atau jelas. Kata tahrij ini juga dapat berarti istimbat, yang berarti menggali atau mengeluarkan, tadrib yang berarti pembiasaan atau latihan, taujih atau yang berarti penjelasan, izhar yang berarti melahirkan. Adapun secara terminologi dapat diartikan memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, bagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab karangannya satu hadis dengan sanadnya sendiri. Kemudian yang kedua, seorang pengarang kitab menyebutkan hadis-hadis yang tertera dalam satu kitab sebelumnya dengan sanad miliknya sendiri, dan ada kesamaan dalam sanadnya itu dengan syarat pengarang sebelumnya itu adalah pihak gurunya atau yang di atasnya. Kemudian yang ketiga, menisbatkan hadis-hadis kepada para ulama hadis yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka, baik berupa jawami, sunan, atau musnad. Selanjutnya, menurut istilah, tahrij ini adalah dalam ilmu hadis, tahrij ini dimaknai sebagai ilmu yang menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut. Para periwayat hadis menjelaskan tingkatannya serta mempertimbangkan hadis tersebut apakah dapat dijadikan dalil atau tidak. Nah, tahrij hadis di sini sangat penting. Misalnya, dalam hadis dikatakan agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang toleran. Nah, matan atau isi dari hadis tersebut tidak diketahui sumbernya. Ada kemungkinan hadis tersebut dipotong dari hadis yang panjang. Maka daripada itu, untuk mengetahui dari mana hadis tersebut berasal, maka diperlukanlah ilmu tahrij hadis. Tujuan mentakrij hadis. Yang pertama, jika mentakrij hadis, segala hadis yang banyak tersebar dalam banyak sekali kitab dengan berbagai macam kutipan dan juga terkadang tidak diperhatikan kaidah-kaidah yang seharusnya. Yang kedua, mengetahui keadaan yang dikehendaki serta tujuan yang dicapai pada tujuan pokok. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui sanad-sanad itu bersambung atau tidaknya. Yang keempat, kualitas satu hadis dari dhaif menjadi hasan. Yang kelima, mengetahui pandangan sejumlah ulama mengenai kesalihan suatu hadis. Yang keenam, bisa juga membedakan para perawi yang ditinggalkan atau yang dipakai.
Yang ketujuh, menetapkan suatu hadis yang banyak dipandang mubham atau tidaknya. Yang kedelapan, menetapkan mutasil kepada hadis yang diriwayatkan. Yang kesembilan, memastikan juga para perawi berkaitan dengan julukan, laqab, gelar atau nasab keturunan beserta nama yang cukup jelas. Yang kesepuluh, dapat mengetahui sumber hadis. Yang terakhir, mengetahui keadaan hadis dari segi makbul dan mardudnya. Kegunaan mentahriz hadis. Yang pertama, dapat mengetahui sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, mentahriz juga dapat memperjelas perbedaan riwayat hadis, munqati atau mudal, dan mengetahui status hadis sahih, dhaif, atau yang lainnya. Yang ketiga, mentahriz juga dapat memperjelas hadis dan riwayat. Yang keempat, mentahriz hadis juga dapat mengetahui hadis yang samar ataupun yang benar. Yang kelima, mentahriz hadis juga mengetahui kalimat asing dan mengenal riwayat yang ada di dalamnya. Yang terakhir, mentahriz hadis dapat membedakan secara lafaz dan maknawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mentahriz sebuah hadis. Dalam ensiklopedia Islam, ulama membagi beberapa metode ilmu takhrij. Yang pertama, ada takhrij berdasarkan awal dari isi hadis. Metode ini dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu seluruh atau minimal awal dari matan hadis tersebut yang disesuaikan dengan urutan huruf-huruf hijaiyah sehingga memudahkan kita dalam mencari sebuah hadis. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menemukan hadis yang kita cari lebih cepat. Tetapi jika di dalamnya ada lain lafaz awal, tentunya kita akan sulit dalam pencariannya. Misal, man ghasana falaisa minna, barang siapa menipu, maka bukan umatku. Hadis di atas dapat kita cari dari kitab takhrij pada bab mim dan nun. Karena huruf pertama dan kedua dari hadis tersebut adalah mim dan nun. Dalam kitab takhrij, kita akan menemukan hadis utama yang di dalamnya dicantumkan hadis tersebut ada di kitab mana saja. Maka kitab takhrij sangat penting disusun berdasarkan metode alfabetis. Adapun beberapa kitab yang disusun berdasarkan metode ini, yakni yang satu ada Al-Jami As-Saghir min Hadis Al-Bashir An-Nazir. Yang kedua Al-Fard Al-Kabir Dami Az-Ziyadah ila Al-Jami As-Saghir. Yang ketiga ada dan Jamu Al-Jawami karya Imam Suyuti. Dan yang keempat ada pula Kanz Al-Haqaid fi Hadis Khair Al-Khalaik karya Abdur Rauf bin Tajuddin Ali. Kemudian metode cara mentahriz sebuah hadis ada takhrij dengan lafaz matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara mencari atau menelusuri hadis yang didasari oleh huruf awal kata dasar pada lafal-lafal yang terdapat pada matan hadis dicari. Hadis yang dicari dapat berupa isim atau kata benda, juga dapat berupa fi'il, yaitu kata kerja. Metode ini kita tidak dapat menjadikan huruf sebagai pegangan. Misal, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Hadis tersebut dapat kita cari dengan cara mencari lafaz a'mal, huruf ain sebagai huruf awal dari kata asal a'mal, yaitu amal atau amalan. Kemudian ada keistimewaan dari metode mentahriz hadis ini, yaitu 1. Dengan menggunakan metode ini, penelusuran hadis dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua, pada metode ini, penyusunan kitab-kitab membatasi hadis-hadis hanya dalam beberapa kitab induk, yaitu dengan cara menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halamannya. Yang ketiga, dengan menggunakan metode ini, pencarian hadis dengan kata yang terdapat dalam matan hadis memungkinkan.
Namun ada juga kekurangan dalam metode ini, yakni yang ke-1, dengan menggunakan metode ini kita diharuskan untuk memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab dan juga perangkat ilmu lainnya yang memadai. Yang kedua, dalam metode ini tidak disebutkan perawi dan kalangan sahabat. Metode ini mengharuskan kita tak kembali kepada kitab-kitab asli setelah kita mencari untuk mengetahui nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak semua hadis dapat didapatkan. Kadang hadis dengan menggunakan satu kata dan mengharuskan kita mencarinya dengan menggunakan kata lain. Adapun beberapa kitab takhrij yang menggunakan metode, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faj Al-Hadis An-Nabawi karya Ajwensin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang kedua, Muhammad Fuad Abdul Baqi juga menulis Fihris Sahih Muslim atau Indeks Sahih Muslim. Yang ketiga, Fihris Sunan Abi Daud karya Ibnu Bayyumi. Kemudian ada metode lagi, yaitu takhrij dengan menggunakan perawi pertama. Metode ini dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu siapa perawi paling atas dari hadis yang dimaksudkan. Kelebihan dari metode ini yaitu mempersingkat waktu proses takhrij, karena dalam metode ini dikenalkan atau disebutkan ulama hadis yang meriwayatkan hadis beserta kitab-kitabnya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang satu, ada sulit dalam pencarian hadis dikarenakan hadis-hadis disusun berdasarkan perawinya. Yang kedua, metode ini tidak bisa digunakan dengan baik, tidak mengetahui terlebih dahulu perawi pertama dari hadis yang kita cari. Adapun kitab-kitab yang dimuat dengan menggunakan metode itu antara lain, yang pertama, Musnad Imam Ahmad karya Imam Ahmad. Musnad adalah jenis lain dari kitab Thorik yang susunannya berdasarkan perawi pertama. Musnad ini ditentukan hadis-hadisnya dari sahabat-sahabat sendiri. Nah, kegunaan musnad yang pertama, satu, mencakup riwayat-riwayat dan jalan yang bermacam-macam, karena musnad adalah kumpulan dari beberapa hadis dalam jumlah banyak. Yang kedua, sarana yang memudahkan kita menghafal hadis bagi yang memiliki keinginan untuk menghafalnya. Dan yang ketiga, sebagai jalan kepada hadis yang dituju. Adapun kekhususan kitab-kitab musnad, disusun berdasarkan paragraf pertama, baik sahabat atau para tabi'in jika hadis tersebut tergolong mursal, dan yang kedua, sahabat-sahabat dikategorikan dengan aturan-aturan tertentu. Sebagian ulama membaginya berdasarkan huruf-huruf hijaiyah dan yang lainnya diatur berdasarkan yang mana lebih dulu masuk Islam. Selanjutnya, yang kedua, Atraf As-Sahihain karya Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad. Atraf salah satu jenis kitab yang tersusun sebagai kumpulan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulan hadis yang dimaksud adalah hadis yang diambil dari beberapa kitab induknya. Cara mencantumkan bagian atau potongan hadis yang telah diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kegunaannya, kitab-kitab Atraf yang pertama, menghimpun jalan-jalan hadis dari kitab yang dijadikan literatur sehingga bisa dari setiap hadis. Yang kedua, dijadikan bahan studi komparatif sanad antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai tindak lanjut penyelamatan teks hadis. Yang keempat, sebagai pengenalan terhadap riwayat hadis dan tempat-tempat hadis dalam kitab-kitab mereka. Nah, yang ketiga selanjutnya Atrar Kutub
As-Sittah karya Syamsuddin Abu Al-Fadl. Bagian yang pertama, tahriz dengan menggunakan tema atau topik hadis. Metode ini dilakukan berdasarkan tema atau topik pembahasan hadis. Apakah hadis tersebut membahas tentang hukum, fikih, tafsir, atau yang lainnya? Kelebihan dari metode ini, yang pertama, metode ini tidak memerlukan pengetahuan-pengetahuan lain di luar hadis. Yang diharuskan dalam metode ini hanyalah pengetahuan tentang kandungan hadis. Yang kedua, metode ini mendidik kita untuk tanggap dalam memahami hadis pada diri peneliti. Yang ketiga, dalam metode ini kita dapat mengetahui maksud hadis yang dicari dan hadis-hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Adapun kandungannya, yang pertama, kadang sulit menyimpulkan kandungan hadis. Yang kedua, kadang pemahaman penyusun kitab tidak sesuai. Beberapa kitab yang memakai metode ini adalah Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al karya al-Burhanpuri. Yang kedua, Al-Mughni, Al-Mughniham, Al-Asfar fi Takriz ma fi al-Ihya min al-Akhyar karya al-Iraqi. Yang kedua, tahriz dengan sifat lahir hadis. Metode ini didasarkan pada sifat lahir hadis. Pencarian hadis dalam metode ini dilakukan dengan cara misalnya pada hadis mutawatir, mursal, dan maudhu. 1. Ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam satu kitab seperti Al-Azhar Al-Mutanasiroh fi Al-Akbar Al-Mutawatiroh karya Imam Sayuti. Yang kedua, kitab yang di dalamnya memuat hadis qudsi Al-Ittihafat As-Sunniyah fi Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Al-Madani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.